Brother, pernah nggak lo bayangin gimana jadinya kalau barista itu pocong? Iya, pocong. Si makhluk paling serem dari dunia gaib. Tapi sekarang kerjaannya nyeduh kopi. Tapi bukan kopi biasa ya. Kopi energi ketakutan dan keresahan makhluk nggak jelas yang numpuk di dunia lain. Nah, gue cerita nih soal si pocong barista ini. Yang kerja di sebuah kafe di dunia gaib. Kafe yang modern, tapi tetap suram. Kafannya putih, apron hitam, tapi muka capeknya nyaris kayak abis begadang nongkrong sama makhluk halus lain. Pocong ini tiap hari harus lompat-lompat dari satu meja ke meja lain. Lo tahu kan, dia nggak bisa jalan biasa. Harus lompat pakai tali kafan yang ngikat di tubuhnya. Bayangin deh, bawa portafilter panas, lompat-lompat, terus kafenya bau asap kopi yang nempel banget di kafan putihnya. Udah gitu, si pocong ini susah banget jaga penampilan. Kafan yang putih mulus berubah jadi kuning gosong karena asap kopi. Kadang dia sampai bawa sabun gaib buat bersihin, tapi tetap aja bau kopi nempel. Temen pocong lain sering bercanda, "Bro, lo kayak baju kantor yang kelamaan di ruang mesin kopi." Masalah lain, dia bener-bener kesepian. Pelanggan kafe di dunia gaib itu makhluk yang datang sebentar, terus hilang tanpa bilang makasih. Kadang ada yang minta kopi spesial yang harus bikin suasana makin serem, tapi abis itu nggak ngucapin apa-apa. Pocong ini sampai sering ngobrol sama dirinya sendiri buat ngilangin rasa sepi. "Bro, lo kenapa sih diem aja? Nggak usah kayak pocong lain yang bisu itu," ujarnya sambil ketawa miris. Yang paling ngeselin, kopi energi takut di dunia gaib itu nggak stabil rasanya. Kadang kuat banget, bikin pelanggan melompat kaget. Kadang lemes, bikin pelanggan ngeluh, kopimu kemarin lebih serem, yang ini kayak air jahe doang." Si pocong ini sampai frustrasi, mikir, gimana nih kalau kopi gue kayak gini terus, pelanggan bakal pindah ke kafe sebelah yang jual aura galau. Kerjaan dia bukan cuma bikin kopi, dia juga harus mikir gimana bikin suasana makin serem. Misal nyetel suara ranting patah, bikin bayangan misterius lewat portal gaib, atau nyusun strategi bikin makhluk lain takut supaya energi kopi makin kental. Tapi dia nggak pernah dapet pujian, bro. Yang ada cuma tatapan dingin dan bisikan aneh. Kadang sampai pengen bilang, "Hey, kalau nggak suka pergi aja. Gue juga manusia loh." Pocong. Pulang ke rumah juga nggak tenang. Dia masih dibebani laporan hasil racikan kopi dan strategi bikin ketakutan makhluk gaib. Badan udah capek, tapi otak masih muter mikirin cara bikin kopi lebih enak dan strategi yang lebih ngeri. Sering banget dia ngerasa kayak, gue ini pocong atau karyawan startup yang gak ada habisnya kerjaannya. Lo tahu nggak, si pocong pernah bikin kopi pakai energi takut dari makhluk gak jelas yang ternyata lagi PMS gaib. Hasilnya, kopi jadi bau kayak campuran labu dan bau gas. Pelanggan protes, "Bro, ini kopi apa? Aroma kuburan yang dikasih tambahan rempah-rempah." Suatu kali dia nyoba bikin kopi latte art pakai energi takut. Malah jadi gambar wajah bosnya yang galak. Pelanggan pada ketawa, tapi si pocong malah panik. "Loh, ini kopi atau pengingat utang makan siang?" Meski capek, kesepian, dan kadang gagal, si pocong tetap semangat. Dia percaya kopinya bisa bikin makhluk dunia gaib rileks dan mungkin sebentar aja lupa dari rasa takut dan kesepian mereka. Dia berharap suatu hari nanti, kafe dunia gaib punya pelanggan yang bisa ngobrol dan ngucapin terima kasih. Atau minimal, ada yang kasih tip berupa aura positif. Jadi brother, lain kali kalau lo ngopi dan lihat barista yang kelihatan bete atau capek, inget si pocong barista di dunia gaib ini. Kerjanya nggak cuma soal bikin kopi, tapi juga nahan rasa sepi, jaga penampilan yang susah, dan berjuang nyari rasa kopi yang konsisten dari energi takut yang nggak pasti. Mungkin kerjaan lo lebih santuy lah ya,